Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', min amalin la yurfa'u, min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustajabu lah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Sebelum Ramadan kita sudah menyelesaikan kajian-kajian besar dalam disiplin ilmu fikih. Fikih itu ilmu yang membahas hukum syariat yang bersifat praktek yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ada yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya yang disebut sebagai fikih ibadah, sudah kita bahas. Ada hubungan manusia dengan sesamanya pada hal-hal yang bersifat transaksional ya. Jadi kalau ibadah itu mulai dari bersuci, sholat, puasa, zakat, haji ya. Kalau fikih muamalah itu mulai dari jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, investasi, hutang dan segala macamnya. Lalu kemudian kita bahas hubungan seseorang dengan keluarganya yang disebut sebagai fikih munakahat, fikih nikah. Dimulai dari lamar, akad nikah, cerai, iddah, kawin lagi dan segala macam, itu fikih munakahat. Lalu karena tidak semua manusia itu perilakunya baik, kita juga bahas fikih-fikih yang membahas tentang pidana dan kriminal yang disebut sebagai fikih jinayah. Ini 4 bagian besar fikih: ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Di luar itu masih ada bahasan-bahasan kecil, misalnya fikih tentang warisan, sudah sempat kita bahas. Ini sekarang kita akan membahas tentang yang disebut sebagai fiqhul at'imah, fikih makanan dan minuman, atau boleh disebut sebagai fikih kuliner. Mana makanan yang halal, yang boleh dikonsumsi, mana makanan yang haram. Karena makanan yang halal itu menjadi energi ibadah. Lalu kita lihat dalam Al-Quran, ketika yang dimakan itu sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak sekedar halal ya, halal dan baik ya, itu menjadi energi ibadah. Sekelas para rasulnya Allah dikhitabi oleh Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para utusan Allah, makanlah makanan yang baik, beramallah yang soleh. Jadi disebutnya makanan yang baik itu menjadi energi amal soleh. Makanya yang betul tuh, mohon maaf, makan dulu baru beramal. Karena perintahnya kulu minat thayyibat wa'malu sholihah gitu ya. Kalau di kita kan enggak, Pak, bukannya makan dulu baru ngaji, bukan. Ngaji dulu baru makan. Kalau kita lihat ya tadi itu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Saat kalau makan dulu ngajinya ngantuk, ya emang gulanya tinggi, ya ngantuk lah.
Ustaz, itu kan buat para rasul. Ada kok di ayat yang lain yang bukan buat rasul. Kulu yang thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah kalian makanan-makanan yang baik, bersyukurlah pada Allah dengan cara ibadah. Jadi kita bisa bersyukur, bisa ibadah total maksimal kalau makanan kita makanan yang halal dan baik. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau kita kemudian ditimpa kesusahan yang tidak berkesudahan, ini ngapa sial nerus aja, ya puyeng, ya galau, bini ngamuk, anak ribut, tetangga musuhin, duit kagak ada, utang banyak, sakit kagak baik-baik. Hati-hati, mohon maaf, bisa jadi ada makanan yang tidak halal, apakah secara sengaja ataukah tidak sengaja yang masuk dalam tubuh kita ya. Maka dibahas apa standarisasi yang halal ataupun yang haram. Halal dan haram itu kan dua macam. Ada pertama, halal itu ain, fisiknya halal. Yang kedua, yang disebut sebagai halal itu sabab, cara memperolehnya halal. Mohon maaf, fisiknya halal, kalau caranya tidak halal ya nggak boleh. Ustaz, ayam halal apa enggak? Ntar dulu, ayam siapa ini? Ayam siapa? Jangan ngomong-ngomong mentang-mentang ayam halal lalu kemudian gasak ayam orang main potong aja, ya nggak boleh. Jadi ada fisiknya halal, cara memperolehnya juga harus halal. Fisik halal Pak, itu agak lebih enak, nandainya lebih mudah ya. Kecuali kalau sudah bertangan-tangan. Tapi yang repot itu mohon maaf, cara perolehan yang halal. Punya siapa? Punya saya. Dari mana? Beli. Punya siapa? Punya saya. Dari mana? Dibagi, hibah, hadiah, sedekah. Punya siapa? Ini bukan punya saya sih, cuman saya mengutang, jadi saya makan dulu. Itu halal, tidak ada masalah. Yang repot itu Pak, sebelum ada di tangan kita, itu kadang-kadang kita nggak tahu tuh, dan bukan urusan kita ya, bukan urusan kita. Secara fikih bukan. Makanya sering saya ngomong, Bapak, kalau memang tidak ada kecurigaan, nggak masalah. Kecuali kalau orangnya ngomong, Ustaz, alhamdulillah, semalam ngeslot tembus satu. Saya depo 2 juta, wah tembusnya 50, Ustaz. Nih lah, ini saya hadiah buat Ustaz, hadiah. Kan saya mah dapat hadiah, yang judi mah dia. Betul, yang judi dia, tapi Anda tahu caranya. Kalau kita tidak tahu nggak masalah. Makanya Pak, jangan banyak tanya, itu aja. Lu banyak tanya kan jadi haram, bukan gitu. Contoh paling mudah, kita memperoleh sesuatu di alam bebas halal. Memperoleh sesuatu di alam bebas halal. Saya di sungai mancing, dapat ikan halal. Saya ngambilnya di alam bebas, nggak ada masalah, halal. Ustaz, mancing di rawa boleh Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, ikannya bukan yang dalam keramba ya, bukan yang dalam keramba. Kalau ikan yang dalam keramba ya punya orang. Kalau di alam bebas boleh, nggak ada masalah. Jadi jangan kemudian kita mancing di empang orang. Kalau di alam bebas boleh. Nah, sementara tentang ciri-ciri fisik makanan yang halal, kita bagi saja. Manusia itu makan itu kan biasanya ya 3 macam ya, kecuali nanti yang sudah diolah ya, yang sudah diolah. Biasanya mohon maaf, sayur mayur, buah-buahan, atau yang berasal dari tumbuhan, dan yang kedua yang berasal dari hewan. Itu saja ya. Apa namanya? Unsur konsumsi manusia itu kalau nggak nabati hewani, kan gitu aja. Kalau nggak nabati hewani biasanya. Kecuali kalau Bapak emang makhluk pemakan asap begitu kan, tidak. Loh Ustaz, tapi kan itu orang yang ngerokok. Loh yang ngerokok kan bukan asapnya,
Tetap yang dikonsumsi pertama adalah rokoknya. Rokok itu nabati. Kenapa rokok itu nabati? Karena berasal dari tembakau, nabati. Makanya mohon maaf, kalau saya ya semua rokok itu herbal. Kalau saya begitu. So, ini rokok herbal ya. Ya semua rokok itu herbal. Emangnya ada rokok yang mengandung kemudian apa namanya daging, kan tidak ada, herbal ya, nabati. Ya. Jadi unsur konsumsi manusia itu kalau nggak nabati hewani. Patokannya yang sifatnya nabati hampir semuanya halal kecuali hal-hal yang membahayakan. Ya. Kalau dia apa namanya tidak membahayakan, cara perolehannya halal, maka fisik yang nabati itu biasanya halal. Dalam bentuk apapun kecuali yang membahayakan. Ustaz, ini jamur ya, halal kan berarti? Ntar dulu, jamurnya jamur apa? Ada beberapa jamur yang mohon maaf memabukkan, yang membahayakan. Kalau sudah jelas-jelas memabukkan, membahayakan dikonsumsi, ya berarti halal. Tidak boleh. Itu mirip dengan minuman-minuman memabukkan. Itu unsurnya nabati semua. Ini anggur, jadinya khamr, jadinya wine. Ini apa? Andum, jadinya bir. Ini apa? Misalnya. Ini tape, jadinya ini apa? Misalnya. Unsurnya nabati. Tapi kalau kemudian diolah, lalu kemudian memabukkan atau membahayakan, maka nggak boleh. Saya nggak pengen masuk pada perdebatan rokok hukumnya ya. Itu kayaknya udah terlalu populer kalau itu ya. Apalagi saya mantan perokok juga gitu ya. Jadi saya nggak masuk ke situ. Patokannya adalah memabukkan atau membahayakan gitu saja. Kalau sesuatu itu memabukkan, sesuatu itu membahayakan, maka pasti haram, tidak boleh. Membahayakan itu ada yang langsung, ada yang butuh tahapan. Kalau yang membahayakan langsung pasti haram, pasti. Mohon maaf, gulanya 400, minum teh manis kok pakai gula 2 sendok, ya haram. Nah sebelum dia konsumsi dia sudah tahu tuh, ini membahayakan buat dia, membahayakan. Apapun yang lainnya, apapun ya. Pokoknya patokannya yang memabukkan atau membahayakan haram. Yang banyak rinciannya ini yang hewani. Kita bahas dari yang paling bawah dulu, yang hidupnya di air. Aslinya yang hidup di air itu, yang pertama petunjuknya Nabi, apapun yang berada di laut halal. Ada sahabat nanya Nabi, kalau kami sedang menaiki perahu atau kapal laut menyeberangi, bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Warnanya beda, rasanya asin, boleh atau tidak? Nabi jawabnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Alhamdulillah. Kata Nabi, air laut itu suci mensucikan, binatang laut itu bangkainya halal. Nabi nggak nyebut ikan di situ, tidak. Tapi Nabi nyebutnya binatang yang ada di laut atau yang hanya berada di laut halal. Binatang apapun halal, asal hanya berada di laut, habitatnya hanya di laut, hanya hidup di laut, maka dia halal. Ikan halal, cumi, gurita, udang, rajungan, ya. Aquaman, Nyiroro Kidul, kalau perlu. Yang penting dia nggak ngayap kemana-mana tuh, yang penting itu, ya. Itu halal, ya, halal. Ya. Yang patokannya adalah tinggalnya di laut. Yang repot itu Pak, kan banyak ikan konsumsi kita itu bukan ikan laut. Kalau ikan laut jelas tuh, ikan tuna itu kan jelas itu ikan laut. Masalahnya bapak konsumsinya lele itu bukan di laut ya. Konsumsinya mujair itu bukan di laut. Konsumsinya nila itu bukan di laut ya.
bandeng, budidaya tambak, misalnya begitu, yang bukan itu bagaimana? Alhamdulillah ada hadis yang lain, ada. Nabi nggak nyebut laut, tidak, tapi secara spesifik Nabi nyebut ikan. Kata Nabi, lana maitatani halalani, lana maitatani wadamani halalani, ya. Kata Nabi, as-samaku wal jaradu, bangkai ikan, bangkai belalang itu halal, tentu dalam kategori yang tidak membahayakan. Kalau ada sesuatu itu membahayakan, Bapak tahu, yakin, pasti haram. Ada beberapa ikan yang menurut banyak penelitian sudah tidak layak dikonsumsi manusia. Misalnya, mohon maaf, ikan sapu-sapu, nah, dia jadi predator biohayati yang ada di sungai sekitarnya, dan dia itu relatif tahan, ya. Kalau ada ikan sapu-sapu hidup di kali, berarti mohon maaf, potensi pencemarannya tinggi di sungai itu. Ulama beda pendapat tuh, tapi kalau menurut pendapat yang paling aman, kalau terbukti, diyakinkan, dipastikan membahayakan, haram. Tapi kalau masih belum pasti, ya belum halal. Ikan dalam berbagai macam bentuknya halal. Lalu kemudian apa namanya? Bagaimana, kan Nabi ngomong tuh, bangkai ikan halal. Yang jadi masalah itu Pak, ulama itu berdebat sampai pada jerawannya ikan. Iya Pak, kalau ikan yang kecil-kecil itu nggak pakai disiangin Pak, nggak pakai diolah. Mohon maaf, ada yang masak ikan teri pakai disiangin dulu. Nggak ada. Ikan teri, ikan cere, ya kalau ikan wader itu kan nggak ada yang disiang, masuk ambil goreng semuanya. Gitu. Tapi kalau ikannya besar kan disiangin Pak. Ikan bandeng gede keluarin dulu tuh ya kotorannya, sebagian ada yang suka isi perut. Tapi mohon maaf, ada beberapa model ikan asin yang teknik pengasinannya total semuanya, ya. Kalau di Jawa disebutnya ikan pindang, kalau di kita disebutnya ikan pedak. Mohon maaf, ikan pedak itu kotorannya dikeluarin dulu apa enggak kira-kira? Kalau ikannya kecil, itu hukumnya nggak ada masalah. Ikan teri, ikan apa namanya, ikan, ya katakan ikan sepat kecil, ikan betik kecil, ikan cere begitu, langsung kemudian digoreng tanpa kemudian nggak ada masalah, kecil. Itu mirip seperti, mohon maaf, Bapak mukanya ketempelan laler sama, mohon maaf Pak. Laler itu binatang yang nggak ada adabnya sama sekali. Laler nih, mohon maaf, habis nemplok di tai kucing, nemplok di muka kiai Pak. Iya kan? Satu-satunya orang yang tidak pernah bersentuhan dengan lalat hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kadang-kadang kalau ada orang lagi makan dan lalernya, laler dulu, santai, berarti lu belum Nabi, gitu aja. Laler itu tadi habis apa namanya, habis ada di kotoran, habis ada di sampah, habis ada, sekarang nempel di muka saya. Apakah muka saya? Ya enggak lah. Terus tapi berasa adem-adem, ya nikmati aja lah, sensasinya itu nikmati lah. Tapi kemudian tidak kemudian kita anggap najis, tidak. Kalau ikan kecil ada masalah. Ketika ikan itu besar, ulama beda pendapat. Nah, insya Allah kita bahas pada minggu depan. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم حول علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. All praises to Allah, all praises to Allah.